gimana seorang wanita yang sedang mengandung 15 minggu, terus membawa kedua anaknya Bella dan juga Sissy, apalagi Shannon sedang tidak enak badan juga, tanpa mengendarai mobil pribadinya. Shannon, are you home? Tas pribadi, handphone, dan juga obat-obatan yang harus dikonsumsi Sissy setiap harinya masih berada di atas meja. Sampai handphone pribadi milik Chris Watts juga turut diperiksa oleh pihak kepolisian, dan di situ ditemukan bahwa Chris Watts cowok. Dia punya selingkuhan namanya Nicole Kessinger. Jangan ke distract, namanya sama. Nicole Atkinson, sahabatnya Shannon. Sedangkan selingkuhannya si Chris namanya Nicole Kessinger. Dan Nicole Kessinger ini partner kerjanya si Chris di perusahaan yang sama. Dan pada saat proses interview, polisi memang udah merasa kayaknya jawaban dari Chris ini kurang bisa masuk akal. Dan pada tanggal 15 Agustus 2018, polisi meminta Chris untuk melakukan tes poligraf. Jadi tes poligraf adalah alat tes yang bisa tahu kamu itu bohong atau enggak. Dan dari tes poligraf yang diberikan pihak kepolisian kepada Chris Watts menyatakan bahwa Chris Watts tidak lolos dari tes poligraf. Nah, hal itulah yang mendorong pihak kepolisian dan juga detektif lebih lebih ngasih penyelidikan lebih dalam lagi ke Chris. Jadi itu mereka memberikan interview yang lumayan lama banget, 6-7 jam. Mungkin pihak kepolisian sengaja memberikan proses interview yang lama banget supaya kayak ngejebak penjahat tapi dengan cara yang lembut gitu. Jadi mungkin pengen ngebuat Chris capek, terus nyerah, terus jujur gitu. Walaupun tes poligraf dari Chris ini gagal dan juga udah diinterview lama banget, Chris tetap mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu di mana keberadaannya Shannon, Bella, dan juga Sissy. Tapi polisi mungkin menaruh rasa curiga yang besar kepada Chris karena banyak fakta yang kayaknya Chris tahu di mana keberadaan Shannon dan juga anak-anaknya. Karena dari awal kasus sampai pada saat itu, Chris sama sekali tidak mengeluarkan ekspresi yang sedih. Dia juga nggak nangis sama sekali. Dia juga nggak kelihatan khawatir dan juga panik. Sampai polisi nyoba buat mancing Chris dengan mengatakan bahwa apakah Shannon adalah orang di balik semua kasus ini. Mungkin Chris mulai lelah dan mungkin dia udah merasa kayak nyerah gitu. Dia mengatakan kepada polisi, aku pengen ketemu papa aku, dan kalau aku bisa ketemu papa aku janji aku bakalan mengatakan yang sebenarnya sama papa aku. Dan sebenarnya hal ini tuh nggak boleh ya sama pihak kepolisian, tapi mengingat mungkin ini adalah cara terakhir, jadi polisi mengizinkan ayah dari Chris Watts untuk masuk ke ruangan dan membiarkan mereka berdua berbicara empat mata. Polygraph failed it. They know I had an affair. And they know. I can't complain about that. Well, I don't want to protect her. you don't want to protect her. She hurt him. Yeah. And What now? I've not hurt her. You hurt her. So she killed both Sissy and Bella, choked them to death. You lost it and choke her or That's rage. so what did you do? Haul the bodies off or something?
saat itu dia mengatakan bahwa mereka ribut besar. Chris marah dan menghabisi Shannon dengan cara mencekik Shannon karena sebelumnya dia menemukan Shannon sudah menghabisi kedua anaknya dengan cara dicekik. Jadi si Chris juga pengen menghabisi Shannon dengan cara yang sama. Dan mendengar hal itu, polisi masuk. Polisi juga enggak memberikan paksaan atau tekanan lagi kepada Chris. Mereka cuma menanyakan di mana mayat dari Shannon, Bella, dan juga Sissy. Dan pada saat itu Chris mengatakan bahwa dia sudah menguburkan Shannon di kuburan yang dangkal tempat dia bekerja, sedangkan Bella dan juga Sissy dia masukkan di dalam tangki yang lubangnya itu kurang lebih cuma 20 cm. Chris dinyatakan bersalah. Nggak sampai di situ aja karena banyak banget opini-opini kayak nggak mungkin nih kronologisnya begini. Dan dari pihak kepolisian juga merasa ini kayaknya Chris masih belum semuanya dia keluarin, masih ada sesuatu yang disembunyiin. Dan benar aja pada saat sidang cerita dari Chris Watts ini berubah lagi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Chris Watts mengatakan bahwa sebenarnya dialah yang sudah menghabisi nyawa dari Shannon, Bella, dan juga Sissy. Dan dia juga menceritakan kronologisnya. Kayaknya bakalan sedikit merinding karena menurut aku ini tragis banget dan ini sedih banget. Jadi Chris Watts ini mengatakan kalau tanggal 13 Agustus 2018, Shannon pulang dari trip bisnisnya. Terus mereka itu ribut besar karena Chris Watts ketahuan selingkuh sama Shannon. Udah gitu, Chris mencekik Shannon sampai Shannon gak bernafas. Dan mungkin mendengar keributan yang dialami oleh orang tuanya, Bella yang mulai bisa mengerti masalah, dia masuk ke dalam kamarnya Chris dan juga Shannon. Pada saat itu Shannon ini udah tewas, tapi dia nanya ke Chris, apa yang kamu lakukan sama mama? Dan Chris hanya menjawab, mama sedang gak enak badan dan kita harus membawa dia ke rumah sakit. Jadi pada saat itu Chris ini narik tubuhnya Shannon yang udah meninggal. Dia tarik dari atas tangga ke bawah, dia angkat ke dalam mobil. Abis dia masukin ke mobil, dia masukin Bella dan juga Sissy yang pada saat itu lagi tidur. Posisinya Bella dan juga Sissy ini duduk dan di bawahnya itu mayat dari mamanya. Yang mereka menyangka bahwa mamanya itu emang lagi sakit. Terus papanya ini lagi ngendarain ke rumah sakit. Padahal mereka nggak tahu aja. Chris Watts ngendarain mobilnya ke tangki minyak tempat dia bekerja. Dan pada saat sampai di lokasi, Chris turun membawa mayatnya Shannon. Dia nguburin secara dangkal. Terus udah gitu dia masuk ke mobil dan aku nggak bisa cerita ini. Ini bikin aku keinget anak aku. Dan pada saat dia masuk ke mobil, dia menghabisi nyawa Sissy, anaknya yang kedua, dengan selimut kesayangannya. Jadi dibekap gitu sampai dia nggak bisa bernafas. Disaksikan oleh Bella, kakaknya yang masih hidup. Terus Chris membawa turun tubuhnya Sissy yang sudah meninggal, dia masukin ke dalam tangki minyak yang tadi aku udah bilang itu tutupnya itu cuma sekitar 20 cm. Terus udah gitu dia balik lagi ke mobil dan di situ Bella ini ngomong gini ke papanya, apakah kamu juga bakalan ngebikin hal yang sama untuk aku? Dan ya bener aja, Bella juga dibekap sampai habis nafasnya dan dia dimasukin ke tangki sebelahnya lagi. Karena badannya Bella ini agak besar, jadi
pada saat dimasukin itu dia membutuhkan sedikit dorongan yang mengakibatkan pada saat polisi menemukan ketiga mayat tersebut, Bella dan juga Sissy, karena mereka ditemukan di dalam tangki minyak yang ada minyaknya, mereka ditemukan luka di sini karena mungkin lecet ya kan, didorong ke dalam gitu. Terus yang membuat aku kayak sedikit menyeramkan untuk menyampaikan cerita ini karena pada saat ditemukan kulit dari Bella dan juga Sissy ini udah nggak nyatu dengan tubuhnya, jadi udah kayak nggak lengket. Dan mereka cantik banget. Sedangkan Shannon yang sedang hamil pada saat itu, jadi dia juga mengeluarkan fetus. Okay. One more time. Oh, good Lord. Guess what, girls? Mommy has a baby in her belly. Are you guys excited? Yes? Sedangkan selingkuhannya ini, Chris mengatakan bahwa Nicole sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembunuhan ini. Dan Chris pun dijatuhi hukuman seumur hidup dengan dakwaan berlapis-lapis tanpa pembebasan bersyarat. We love you, Shannon, Bella, Sissy, Nicole. Jadi sebenarnya masih banyak banget fakta-fakta mengenai Watts family ini yang pengen aku ceritain, tapi tadi yang aku ceritain itu intinya. Sekian dulu cerita mengenai Watts family ini, dan kalau kalian merasa yang aku ceritain ini bisa kalian mengerti dengan mudah, aku berharap kalian bisa kasih feedback ke aku yang positif. Oke, don't forget to like, comment, dan juga subscribe. Thank you for watching.